Ya, kami tahu, akhir 2025 harga RAM lagi naik. Tapi gimana dong, laptop butuh upgrade. Enaknya upgrade berapa giga ya? Nah tenang, kita kasih jawabannya dalam video ini. Di sini kita akan melihat apa sih efeknya dari upgrade RAM laptop. Apakah performanya jauh lebih kencang? Apakah peningkatan performanya sangat signifikan? Dan apakah kenaikan performanya sepadan dengan uang yang kita keluarkan? Oke, laptop terjangkau saat ini umumnya dijual dengan RAM DDR4 8GB single channel. Sebenarnya ini sih nggak terlalu jadi masalah ya selama bisa di-upgrade sebetulnya ya. Nah, RAM 8GB juga sebetulnya udah lumayan mencukupi untuk aktivitas yang nggak terlalu berat seperti mau browsing internet, nonton ya, buka beberapa tab di browser, buat dokumen, presentasi ya, itu masih aman lah sebetulnya ya. Tapi seiring waktu RAM 8GB ini akan terasa kurang saat aktivitas kita mulai berat seperti editing video, main game, atau menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Apalagi Windows 11 ini bisa makan kapasitas RAM sekitar 4GB atau bahkan lebih saat nggak menjalankan aplikasi apapun. Jadi tersisanya paling-paling maksimum 4GB aja untuk jalan aplikasi yang lainnya. Nah, kalau udah gini sih enaknya langsung aja kita upgrade RAM laptop yang kita miliki. Nah, efek pertama yang kita rasakan saat upgrade RAM tentunya kapasitasnya bertambah. Ini buat laptop jadi nggak kehabisan memori saat menjalankan aplikasi berat atau saat menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Tapi selain kapasitasnya bertambah, upgrade RAM itu juga sebenarnya ya membuat laptop kita aktif dual channel memorinya ya. Nah, dual channel ini akan membuat performa keseluruhan laptop kita jadi lebih kencang karena bandwidth memorinya jadi besar ya. Biasanya sih dual channel ini akan meningkatkan performa dari integrated graphic processor ya. Meskipun terkadang performa core processor juga ikut kebantu nih di sini ya. Tapi tentunya dual channel ini baru aktif kalau prosesor dari si laptopnya emang dukung fitur dual channel. Dan di board laptopnya sendiri jalur-jalurnya itu emang udah support untuk dual channel. Oke, untuk pengujian kali kita akan menggunakan laptop Asus VivoBook A1404 ya. Tentunya ini udah support ya penggunaan dual channel. Untuk spesifikasinya ini prosesornya pakai Intel Core 5 120U. Fabrikasinya Intel 7, base power 15 watt, dia punya 10 core 12 thread, udah lumayan ya. Ini terdiri dari 2 performance core dan 8 efficient core. Intel Smart Case-nya ada di 12MB. Nah, buat yang belum tahu, Intel tuh sekarang punya skema baru untuk penamaan prosesor mereka. Prosesor terbaru mereka kini sekarang menggunakan nama Intel Core Ultra dan Intel Core saja. Jadi Intel udah nggak pakai penamaan Core i sekian ya untuk prosesor terbaru mereka. Salah satu perbedaannya adalah Intel Core Ultra itu adalah prosesor yang punya NPU atau Neural Processing Unit yang untuk AI itu. Sementara kalau yang Intel Core saja itu tidak punya NPU. Sementara untuk membedakan tingkatan performa antar prosesor, Intel tetap menggunakan angka seperti 3, 5, 7, dan 9 seperti waktu di Intel Core i sebelumnya ya. Nah, untuk integrated graphics-nya yang satu ini menggunakan Intel Graphics dengan 80 execution unit. Memori atau RAM terpasangnya adalah 8GB DDR4 3200MHz single channel. Ini RAM onboard alias disolder ke motherboard-nya. Tapi tenang, laptop ini punya satu slot SODIMM kosong. Ini untuk masang memori ya di sini ya, masang memori tambahan. Jadi kita bisa mengupgrade-nya dengan mudah. Nah, lanjut untuk storage dia pakai 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Untuk layarnya dipakai 14 inci 1920x1080 pixel IPS 45% NTSC. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel yang udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Sementara kapasitas baterainya ada di 42 Wh dan OS-nya pakai Windows 11 24H2. Oke, langsung aja kita lihat performanya bagaimana kalau kita upgrade. Nah, di sini kita akan menguji dalam 3 kondisi. Kondisi pertama adalah kita pakai RAM bawaannya aja, 8GB single channel. Nah, untuk kondisi kedua, kita nambahin RAM DDR4 4GB ya, cuma 4GB aja, 3200MHz. Jadi kapasitas totalnya menjadi 12GB. Sementara untuk kondisi ketiga, kita nambahin RAM DDR4 8GB 3200MHz. Jadi kapasitas totalnya berubah jadi 16GB. Di sini kita pakai RAM SODIMM 4GB dan 8GB karena harganya yang nggak terlalu tinggi ya. Ya, kita nggak atas yang 16GB ya. Kita pakai sampai 8GB aja. Berdasarkan pantauan terakhir saat video ini dibuat, harga RAM DDR4 4GB 3200MHz yang paling murah itu ada di kisaran 300 ribuan ya. Nah, sementara untuk yang 8GB itu harganya sekitar 500 ribuan. Nah, semua pengujian ini kita lakukan di mode performa tertinggi dari laptop ini. Tapi perlu diperhatikan juga, persentase peningkatan performa mungkin bisa berbeda kalau tipe dan spek laptopnya berbeda.
Tapi seenggaknya pengujian kali ini akan memberikan gambaran untuk kalian secara umum seperti apa hasilnya. Oke, kita mulai dari AIDA 64 untuk memori ya. Pertama-tama kita cek dulu bandwidth memori antara single channel dan dual channel dengan menggunakan aplikasi AIDA 64 ini. Untuk memori read-nya atau membacanya, single channel 8GB itu di 22.745 MB per second. Sementara kalau dual channel 16GB jadi 42.146 MB per second. Jadi kenaikannya itu 85% antara single channel ke dual channel. Wah, ini jauh ya, tapi itu hanya di bandwidth memori aja. Sekarang kita lihat untuk memori write-nya atau tulisnya. Single channel 8GB itu di 21.512 MB per second, dual channel 16GB itu di 43.641 MB per second. Kenaikannya nggak main-main di sini ya, bisa 2,02 kali lipat. Tinggi banget naiknya ya. Lalu untuk memori copy-nya, single channel 8GB itu di 21.405 MB per second, sementara dual channel 16GB itu 38.466 MB per second. Di sini kenaikannya sekitar 79% antara single channel versus dual channel. Oke, itu skor teoritis hanya mengukur dari sistem memorinya aja. Sekarang kita lihat kalau kita pakai Cinebench R23. Ini pengujian yang sebetulnya pengujian lebih ke arah core prosesor ya. Tapi kita lihat efeknya seperti apa. Di pengujian ini skor tertinggi yang kita dapatkan adalah untuk single channel 8GB itu 7.978 poin. Sementara kalau kita tambah RAM 4GB, skornya jadi 8.784 poin atau naik sekitar 10,1%. Sementara kalau kita nambah di 8GB, skornya naik ke 8.848 poin atau beda sekitar 10,9% dibandingkan single channel. Ini kenaikan yang cukup signifikan ya dari si performance core prosesor doang. Udah kebantu tuh. Oke, kita langsung masuk dalam aplikasi beneran aja ya. Adobe Premiere Pro 2025. Video yang kita pakai adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik seperti yang biasa kita gunakan. Kalau kita pakai OpenCL di sini single channel itu selesai dalam waktu 7 menit 43 detik ya. Ini 8GB single channel ya. Kalau kita naikin 4GB jadi 12GB, nah waktu ekspornya jadi 4 menit 35 detik, sekitar 40% lebih cepat. Sementara kalau kita nambah dari 8 ke 16 ya, waktu ekspornya jadi 3 menit 40 detik. Ini sekitar 52% lebih cepat dibandingkan kalau kita pakai single channel saja. 52% itu peningkatan yang jauh loh. Antar generasi prosesor aja itu naiknya tuh jarang nyampe 30%. Ini cuman ganti memori aja atau cuma nambah memori aja bisa naik 52%. Lalu kita coba lagi di DaVinci Resolve 19.1. Biasa ya, ini software video editing kelas profesional versi gratis ini ya. Video sama Full HD 60 fps 2 menit 7 detik. Dengan single channel selesai dalam waktu 13 menit 4 detik. 8GB ya. Kalau kita nambahin 4GB jadi 12GB, waktu ekspornya jadi 7 menit 39 detik, sekitar 41% lebih cepat. Sementara kalau kita nambah jadi 16GB alias kita tambahin 8GB ekstra, waktu ekspornya jadi 6 menit 20 detik, sekitar 51% lebih cepat dibandingkan kalau kita pakai single channel. Berasa kan ya? 51%. Lalu untuk CapCut, videonya masih sama lagi ya, Full HD 60 fps 2 menit 7 detik. Single channel itu saya dalam waktu 4 menit 37 detik. Nah, kalau kita main 4GB, ekspornya jadi 2 menit 54 detik, sekitar 37% lebih cepat. Sementara kalau kita tambah dari 8 ke 16GB, waktu ekspornya berubah jadi 2 menit 6 detik. Wah, ini sih kencang ya. Dan 54% lebih cepat dibandingkan kalau pakai single channel. Dan bahkan waktu exporting time-nya itu sudah lebih cepat daripada durasi video sendiri. Ini artinya kencang. Oke, sekarang mari kita lihat efeknya ke sistem grafis ya. Kita pakai Trimark Time Spy Graphics Score. Untuk single channel kita dapat 811 poin. Kalau kita tambahin RAM 4GB, skornya jadi 1086 poin. Naik sekitar 33%. Kalau kita tambahin 8GB jadi 16GB, skornya jadi 1133 poin atau naik sekitar 39% dibandingkan single channel. Oke, sekarang kita lihat kalau gaming hasilnya seperti apa. Kita akan lihat perbedaan antara single channel dan dual channel kalau dipakai buat main game.
Bagaimana? Lumayan ya peningkatannya ya. Oh ya, laptop yang satu ini menurut Asus Indonesia harganya ada di 8.699.000. Bonus pilihannya dia dapat Microsoft Office Home 2024. Iya, dia dapat Office ya. Lalu ada langganan Microsoft 365 Basic selama 1 tahun juga. Untuk garansi dia dapat 2 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Dengan Asus Perfect Warranty ini, Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian penggunanya. Nah, Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian ya. Oke, jadi pertanyaannya, jadi enaknya kita upgrade dual channel itu ke 12 GB atau ke 16 GB? Secara keseluruhan, upgrade RAM tuh nggak cuma sekedar nambah kapasitas ya, tapi ternyata bikin performa laptop jadi lebih kencang saat dual channelnya jadi aktif. Oh enggak, kita nggak perlu nyeting apa-apa. Selama ditambahin aja, dia langsung aktif. Kalau memang laptopnya dan prosesornya mendukung ya. Nah, kenaikan paling signifikan itu kami temukan di aplikasi yang cenderung memanfaatkan kemampuan prosesor dan IGP secara bersamaan. Seperti aplikasi untuk editing video atau untuk gaming tadi ya, kerasa banget ya. Bahkan kenaikannya nggak main-main, selalu di atas 30%. Menariknya, aplikasi yang cenderung cuma memanfaatkan core prosesor aja ternyata juga ada kenaikannya ya, walaupun memang nggak terlalu signifikan. Tapi aplikasi kayak itu udah mulai jarang akhir-akhir ini. Nah, buat yang butuh solusi hemat biaya, upgrade RAM dari 8GB ke 12GB sebenarnya bisa jadi pilihan yang menarik ya. Di pengujian kami ini, kenaikan performa tergolong signifikan, cukup dengan mengeluarkan dana sekitar 300 ribuan untuk beli RAM yang 4GB aja. Tapi tentunya selain lihat faktor performa, kita juga harus mempertimbangkan apakah RAM 12GB itu sudah mencukupi untuk menjalani aplikasi yang biasa dipakai sehari-hari. Karena kan biasanya kita mau multitasking juga. Sementara pengujian kami kan kecenderungannya satu aplikasi ya. Jadi untuk jangka panjangnya sih rasanya upgrade RAM-nya itu sebaiknya ke 16GB. Di sini kita dapat kapasitas yang lebih besar, kenaikan performa yang lebih tinggi, bahkan kita bisa menemukan kenaikan performa sampai 50%. Jadi rasanya untuk laptop yang 8 juta nambah 500 ribuan dapat performa ekstra 50% cukup worth it lah ya. Ya pada akhirnya kami berharap memang harga RAM bisa segera normal lagi atau turun lagi ya. Dan kita jadi nggak perlu ngeluarin biaya terlalu besar untuk membuat performa laptop kita jadi lebih kencang. Tapi untuk saat ini kelihatannya peningkatan performa akibat dari upgrade RAM kelihatan signifikan sekali. Bahkan dengan harga sekarang sekalipun. Jadi saran kami sih memang kalau laptopnya masih 8GB, upgrade aja langsung ya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.